Pemirsa, dugaan kebocoran data pribadi kembali terjadi di Indonesia. Potret kebocoran data yang kerap berulang terjadi di Indonesia bahkan dinilai sangat meresahkan. Pemerintah pun didesak untuk segera mengesahkan perlindungan dan melakukan keamanan cyber. Akun Bjorka sedang menjadi perbincangan, bahkan terang-terangan menebar ancaman. Bjorka mulai menarik perhatian publik, khususnya warganet setelah sempat mengklaim menjual data-data pribadi dari registrasi SIM card hingga Komisi Pemilihan Umum. Bjorka mengaku memiliki 1,3 miliar data masyarakat Indonesia dari proses registrasi SIM card dan 105 juta data penduduk pemilih dalam pemilihan umum. Tak henti sampai di sana, Bjorka juga mengklaim telah membocorkan data-data dan dokumen dari Presiden Republik Indonesia seperti dokumen Badan Intelijen Negara. Namun pihak istana membantah dan memastikan tidak ada data yang berhasil diretas meskipun bukti dari peretasan beredar di media sosial. Terkait serangan Bjorka, uniknya warganet justru tidak marah dengan aksi hacker tersebut. Publik bahkan menyalahkan pemerintah yang dinilai tidak kompeten dalam menangani data pribadi. Bahkan warganet justru menantang Bjorka untuk membocorkan data-data pemerintah lainnya, terutama soal kasus korupsi. Pemerintah melalui Kominfo menyayangkan sikap sebagian orang yang justru menganggap hacker sebagai pahlawan. Bahkan Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G. Plate menyebut kebocoran data bukanlah tanggung jawab kementeriannya. Johnny menunjuk kebocoran data ada kepada Badan Siber dan Sandi Negara BSSN. Sementara itu, Ketua MPR memberikan pandangan terkait maraknya kebocoran data pribadi tersebut. Tapi memang kami di parlemen, di DPR sangat concern tentang kebocoran data pribadi yang tidak saja merugikan negara, tapi bisa menjadi ancaman ketahanan nasional. Ya. Dunia maya memang seolah telah bertransformasi menjadi hukum rimba. Potret kebocoran data yang kerap berulang kali terjadi di Indonesia bahkan dinilai sangat meresahkan. Jika pemerintah saling lempar tangan terkait tanggung jawab keamanan, perseteruan antara pemerintah dan hacker pun menjadi gambaran peringatan penting bagi otoritas terkait guna melakukan keamanan siber. Pemirsa, Pangkalan Utama Lantamal 11 Merauke, Papua Selatan menanam sorghum di lahan milik Batalion Marinir seluas 5 hektar. Hal ini dalam meningkatkan produktivitas pangan Indonesia dalam menghadapi krisis pangan dunia. Ini merupakan kegiatan dalam memeriahkan HUT ke-77 TNI AL yang jatuh pada 10 September. Dan Lantamal 11 Merauke, Brigjen TNI Marinir Gatot Mardiono memimpin langsung penanaman sorghum. Selain beras, jagung, dan sagu, sorghum merupakan tanaman yang berpotensi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan menjaga ketahanan pangan nasional. Sorghum ini bisa berhasil, mungkin nanti kita kembangkan terus karena sorghum itu bisa dimanfaatkan untuk pangan kita, diolah sebagai kecap dan sebagainya, bisa untuk pakan ternak dan bisa juga untuk industri, sehingga cukup banyak manfaatnya. Sedangkan untuk Merauke sendiri sudah kami siapkan sebanyak 5 hektar. Ya, 4 hektar di Sanmayam, 1 hektar di Batalion. Setelah mendaftarkan kepengurusan yang baru ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 6 September lalu, Partai Persatuan Pembangunan di bawah kepemimpinan PLT Ketua Umum Muhammad Mardiono telah menerima pengesahan yang ditandatangani langsung oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly. Kepemimpinan Mardiono sebagai pelaksana tugas Ketua Umum P3 kini telah diakui dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dalam dokumen surat keputusan Menkumham, Muhammad Mardiono menjabat sebagai pelaksana tugas Ketua Umum periode tahun 2020 hingga 2025. Selain Ketua Umum, formasi pengurus tidak berubah sesuai dengan hasil Muktamar 9. Mardiono juga mengajak para kader untuk tetap solid karena pergantian pucuk pimpinan partai dilakukan demi kebaikan partai. Saya minta untuk kita merapatkan barisan
kita bersama-sama bergandeng tangan untuk menghadapi kerja-kerja politik dalam rangka untuk menghadapi pemilu tahun 2024 yang akan datang. Puluhan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera Jakarta menggelar aksi penolakan kenaikan harga BBM. Berbekal spanduk, mereka menuntut pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM karena menambah beban masyarakat kelas bawah. Aksi protes mereka lakukan di depan sebuah SPBU di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Walaupun di lingkungan SPBU, namun aksi simpatisan PKS ini tidak mengganggu pelayanan masyarakat membeli BBM. Pemirsa, pemerintah resmi menaikkan tarif layanan ojek online di hampir seluruh zona operasional. Kenaikan ini merupakan imbas dari naiknya harga BBM sejak pekan lalu. Pemerintah resmi menaikkan tarif layanan ojek online yang terbagi menjadi 3 zona, yakni zona pertama meliputi Sumatera, Bali, dan Jawa, kecuali Jabodetabek. Zona kedua meliputi Jabodetabek, serta zona ketiga meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan sekitarnya, serta Maluku dan Papua. Namun hingga kini, ojek online mengaku belum merasakan tarif layanan baru yang sebelumnya digaungkan pemerintah terkait kebijakan kenaikan tarif layanan ojol per tanggal 10 September 2022. Ojek online menagih janji pemerintah khususnya Kementerian Perhubungan terkait pemberlakuan kebijakan yang dinilai semakin memberatkan pengemudi ojol yang diiringi dengan penurunan jumlah penumpang selama beberapa hari belakangan. Belum, kata Menteri Perhubungan tanggal 10, sampai sekarang udah tanggal jam 10, udah jam berapa nih? Hah? Udah jam 8.18, harga masih sama. Gimana nih solusinya, wahai Menteri? Nggak konsisten nih ucapannya. Sampai hari ini belum sih, ini barusan juga dicek masih sama harganya, belum naik. Masih sama ya? Ya kalau saya sebagai penumpang ya keberatan ya, soalnya kan semuanya juga naik gitu. Ongkosnya juga lumayan, kita pakainya juga setiap hari kan, nggak cuma 1-2 kali gitu. Jadi karena si ojol ini kan udah jadi bagian keseharian sebenarnya. Sebelumnya pemerintah mencanangkan kenaikan tarif layanan ojol dengan memperhatikan 4 komponen biaya jasa seperti BBM, upah minimum regional atau UMR, asuransi pengemudi, dan pajak pertambahan nilai alias PPN. Dari Jakarta, Salam Rahardi, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo terus mempercepat dan memperkuat konsolidasi di seluruh Indonesia untuk menghadapi pesta demokrasi di tahun 2024 mendatang. Di Sulawesi Tengah, DPW Partai Perindo membentuk gugus tugas atau task force dan Badan Pemenangan Pemilu untuk mencapai target pemenangan Partai Perindo pada pemilu 2024. Gugus Tugas atau Task Force dan Badan Pemenangan Pemilu DPW Partai Perindo Sulawesi Tengah resmi dibentuk. Tim ini akan bertugas untuk menyiapkan semua kebutuhan partai untuk menghadapi pemilu 2024, serta menjaring bakal calon legislatif potensial. Perencanaan untuk pemenangan pemilu, karena tahapan pemilu 2024 ini baru, di mana digabungkan pemilu presiden dan legislatif pada waktu yang sama. Nah ini tentunya punya masing-masing daerah pasti akan memikirkan bagaimana teknik kemenangannya. Sebagai strategi merebut hati masyarakat, Partai Perindo juga rutin menggelar program pro rakyat. Di Provinsi Bangka Belitung, DPW Partai Perindo menggelar kegiatan pelayanan kesehatan pemeriksaan USG gratis, pemberian vitamin dan susu kepada ibu hamil di Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Jadi Partai Perindo pengen selalu dekat di tengah masyarakat. Nah pada saat ini kami di Bangka Induk, ya, khususnya di Sungai Liat ya, melaksanakan USG gratis dan memberi vitamin dan susu lah buat ibu-ibu yang lagi hamil. Jadi tujuan ini supaya masyarakat lebih mengenal Partai Perindo dan masyarakat lebih dekat dengan masyarakat. Kader Partai Perindo harus mampu memenangkan hati masyarakat, sehingga bisa meraih suara yang signifikan dalam pemilu legislatif 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan.
Menjajaki potensi pengembangan pembangkit listrik tenaga bayu atau green hydrogen, Menteri BUMN Erick Thohir melakukan kunjungan kerja ke Belanda. Langkah ini sebagai upaya transisi energi baru dalam pemenuhan kebutuhan energi di masa datang. Berikut wawancara langsung reporter Megalatu bersama dengan Menteri BUMN RI Erick Thohir. Kerjasama Indonesia dan Belanda dalam pengembangan energi angin untuk green hydrogen ini diinisiasi oleh Pertamina dengan Pondera, diapresiasi Menteri BUMN Republik Indonesia Erick Thohir. Saat melakukan kunjungan kerja ke Belanda, Erick Thohir memantau langsung ke wind farm, area khusus dengan turbin PLTB milik Pondera. Ya pemirsa, hari ini saya bersama dengan Menteri BUMN Republik Indonesia, Pak Erick Thohir. Dan tentunya dalam kunjungan kerja ke Belanda ini ada oleh-oleh yang akan dibawa ke Indonesia. Tentunya kita juga berharap ya Pak ya bahwa Indonesia ini terus bergerak maju dari berbagai sektor, baik dengan ekonomi, kemudian kesehatan dan juga teknologi. Ya. Nah kira-kira apa nih Pak nanti yang oleh-oleh akan dibawa ke Indonesia Pak? Ya tentu pastinya capek dari Papua langsung ke Belanda, tapi memang sesuatu yang saya rasa penting. Salah satu kerjasama antara Pertamina dan Pondera, di mana kita akan membangun alternatif energi dari windmill atau tenaga angin. Dan yang menarik, walaupun kita kelebihan daripada tentu 15 gigawatt oleh PLN, nah kerjasama ini bisa transisi sebelum dibutuhkan, tetapi kita bisa memproduksi yang namanya green hydrogen yang diperlukan oleh Jepang dan Korea. Jadi kita secara bisnis prosesnya bagus gitu. Jadi ada masa depan, ada masa ini. Baik, terima kasih banyak Pak Erick Thohir. Tentunya kita sebagai negara warga Indonesia ini berharap Indonesia terus mengejar ketertinggalan Pak. Harus. Agar tidak kalah dengan negara-negara lain. Kita harus menjadi negara maju, tapi makmur dan juga mendunia. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Erick Thohir. Nantinya, lokasi potensial pembangunan PLTB berada di pesisir pantai selatan Banten dan Sumba, Nusa Tenggara Timur. Dari Belanda, Megalatu, iNews melaporkan. Usai direvitalisasi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan pembukaan Kota Tua Jakarta. Dalam kesempatan ini, Anies Baswedan merubah nama Kota Tua menjadi Batavia. Usai direvitalisasi, Kota Tua Jakarta kini hadir dengan wajah baru, yaitu kawasan rendah emisi yang terintegrasi dengan transportasi umum seperti bus Transjakarta, KRL, dan kedepannya MRT. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan tujuan revitalisasi ialah untuk memberikan pengalaman baru bagi para pengunjung. Anies juga merubah nama Kota Tua menjadi Batavia. Diharapkan Batavia dapat menjadi ikon wisata baru bagi Indonesia. Kita namai kawasan Batavia, sebagaimana nama aslinya dulu, ini adalah Batavia. Nah, kota ini, kawasan disebut Kota Tua, tapi kita rancang ulang, sehingga Kota Tua ini menjadi kota masa depan. Namanya Batavia mencerminkan masa lalu, tapi konsepnya mencerminkan kota modern masa depan. Itulah yang sedang dibangun di tempat ini. Selain Batavia, Anies tengah merevitalisasi Pasar Heksagon, pengendalian banjir, Museum Bahari, dan Plaza Beos. Dari Jakarta, Yola Dwiyanti, Pandu Priyo Aji, iNews melaporkan. Baik, 3, 2, 1. Pemirsa, ada salah satu destinasi wisata kuliner di Bandung, Jawa Barat yang harus Anda kunjungi di akhir pekan, yaitu Cibadak Culinary Night. Nah, ada makanan apa saja di sana? Berikut informasinya. Orang Bandung pasti nggak asing lagi dengan kawasan ini. Ayo tebak kawasan apa? Yap, Cibadak. Bagi para pelancong nggak lengkap rasanya kalau nggak ke Bandung, nggak mampir dulu ke sini. Berbeda dengan kawasan Braga yang dikenal punya bangunan bertema Art Deco, Cibadak dikenal sebagai Chinatown-nya Bandung loh. Bukan tanpa alasan, sejak dulu etnis Tionghoa banyak yang tinggal di sini dan berprofesi sebagai pedagang. Siang hari mereka berjualan berbagai kebutuhan,
malam hari kawasan ini berubah jadi pusat kuliner. Areanya luas dan terbagi ke dalam 2 wilayah. Wilayah pertama bisa ditelusuri dari mulut Jalan Cibadak. Wilayah kedua dimulai dari Jalan Astana Anyar dan berakhir di ruas Jalan Jenderal Sudirman. Konsepnya tenda kaki 5. Sajian kuliner tradisional sampai kekinian tersedia di sini. Yang legendaris juga ada loh, ini salah satunya. Tapi kayaknya penuh ya pemirsa. Jadi pemirsa, di Cibadak Culinary Night ini semakin malam semakin ramai. Nah, satu makanan yang mau saya coba nih, ini penuh banget. Udah banyak pengunjungnya, jadi kayaknya saya lebih memilih untuk take away aja. Yuk. Yap, bener banget. Bungkus alias bawa pulang jadi pilihan saya. Soto Bandung Pak Simon memang nggak pernah sepi pembeli. Sejak mulai berjualan di tahun 2006 sampai sekarang, Pak Simon sebagai pemilik turun langsung melayani pembeli. Bukan sembarang soto nih, soto Bandung yang satu ini punya kekhasan tersendiri. Kuah bening yang gurih berisikan potongan babat dan daging sapi yang melimpah, ada juga potongan lobak, kacang, dan seledri. Soal rasa, ini loh rahasianya. Mungkin kita dari dagingnya sama kuahnya gitu. Yang kuahnya kan bening, nggak ada lemak-lemak gitu. Dagingnya juga dari teksturnya empuk. Terus mungkin karena malam gitu, jadi orang suka carinya yang panas-panas, kuah-kuah gitu. Oh, itu rahasianya ya pemirsa. Pantas ya pembeli datang lagi dan lagi. Apalagi kalau cuaca mendukung nih. Soto Bandung tuh khas banget ya gitu, khas Bandung banget. Terus di sini juga kelihatannya tuh penuh terus gitu di Soto Bandung ini tuh. Jadi ya mau coba aja sih, udah lagi hujan kayak gini. Jadi enak sih, perut kayak anget gitu kan. Gitu. Dalam sehari, Soto Bandung Pak Simon bisa menghabiskan 80-100 kg daging sapi dan 40 kg babat. Nah, kalau dalam hitungan porsi, lebih dari 400 porsi Soto Bandung laris terjual. Satu porsi Soto Bandung lengkap dengan nasi dijual seharga Rp53.000. Harga yang berbeda jika dibungkus. Ayo, jangan dihitung omsetnya berapa ya. Sip, terima kasih. Nah, ini saya udah take away alias bungkus pemirsa. Nah, habis ini kayak saya mau cari jajanan lagi buat makanan penutupnya. Satu lagi nih, sebagai makanan penutup hari ini ada pisang keju papadai alias pisang goreng tanpa tepung dengan aneka topping. Tuh, lihat keju, coklat, dan susu kental manisnya nggak pelit kan? Tekstur pisang empuk, porsinya banyak, pasti kenyang. Tips nih pemirsa untuk yang mau coba pisang keju jangan datang lebih dari jam 8 malam ya, nanti kehabisan. Gimana? Tertarik? Siapkan waktu lebih kalau mau wisata kuliner ke kawasan ini ya. Cibadak Culinary Night buka setiap Jumat sampai dengan Rabu mulai pukul 5 sore sampai tengah malam. Selamat wisata kuliner. Dari Bandung, Jawa Barat, Desi Juliani, Maulana Rahman, iNews melaporkan. Pangeran Charles resmi menjadi Raja Inggris dengan gelar Charles III. Informasinya akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.